Selanjutnya yaitu sambutan pembina Yayasan Pendidikan Kota Malang kepada Bapak Dr. Raden Joni Sujatmoko SEMM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan alim ulama, yang kami hormati teman-teman dari Sivitas Akademika Poltekkong, yang kami hormati dari perwakilan Forkominda dari kecamatan, dari Poltek. Oke, siap. Adik-adik sekalian, para mahasiswa baru, ini mohon maaf sebelumnya atas tadi agak harus menyelesaikan bangun pagi sih, tapi ada dua kegiatan ini tadi pagi yang harus saya selesaikan. Alhamdulillah selesai, guru-guru kesini ternyata yang masih terlambat, mohon maaf. Adik-adik sekalian, terkait dengan program pemerintah saat ini, itu lebih mengedepankan ketahanan pangan dan energi. Nah, arah kampus kita tercinta ini diskus dengan Sivitas Akademika di sini, bahwa kita harus inline, sejalan dengan program pemerintah. Jadi kampus kita ini adalah untuk mensupport ketahanan pangan dan energi. Jadi jurusan dari adik-adik itu tepat sekali, itu mengarah kepada ketahanan pangan dan energi. Fokus dari pemerintahan kita adalah ke sana. Ketahanan pangan dan energi ini sangat penting untuk membawa Republik Indonesia kita yang tercinta ini untuk bisa mandiri di era apa ini ya, geopolitik internasional yang tidak menentu, ya. Negara-negara besar, Amerika sudah mengumpulkan para jenderalnya dengan statement siap untuk perang. Nah, ini suhu yang memanas di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, yang sampai dengan saat ini belum ada kejelasan penyelesaian. Di wilayah kita, iya, di wilayah kita di timur ini mulai ada riak-riak kemarin, pertikaian antara Thailand dengan Kamboja ya. Nah, ini warning buat Indonesia untuk segera bisa mandiri. Ya, Indonesia itu sangat kuat sebenarnya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Cuman kita itu lebih memilih untuk bertengkar sendiri, ya, berantem sendiri, sehingga kemajuan kita itu kalau dibandingkan dengan sumber daya alam kita yang ada itu sangat lambat. Apa yang menghambat itu adalah pertikaian di antara kita sendiri, ya. China itu tahun 88 itu lebih miskin dari Indonesia. Income per kapita kita lebih tinggi daripada China, ya. Tahun 88 saya mengalami itu. Ada teman itu tahun 86, saking miskinnya China itu di sini
mengirimkan TV tabung ke Cina. Itu Pak Iwan Kurniawan yang cerita ke saya, yang bangun ini, yang dapat proyek bangun apa? Portekom itu. Nah, itu cerita ke saya. Saya itu tahun 86, saking miskinnya saudara saya di Cina itu, ngirim dari sini itu TV tabung. Nah sekarang sudah seperti itu. Dalam 12 tahun ketika China melakukan reformasi ekonominya dari tahun 88 ke tahun 2000, ya, itu cuma 12 tahun. Pak Dahlan Iskan menulis di Jawa Post bahwa saat itu, ya, di Cina itu yang memiliki duit lebih, masyarakatnya ya, lebih dari 1 triliun itu ada 10.000 orang lebih. Nah di Indonesia tidak ada 100 orang saat itu, tahun 2000. Sedemikian pesatnya pertumbuhan di Cina, dan itu merata, lebih dari 10.000. Apa yang mereka lakukan dengan prinsip untuk sejahtera bersama, dan itu adalah Pancasila. Pancasila sila kelima itu adalah tujuan dari sila-sila yang lain. Jadi sila 1 sampai 4 itu adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Logonya padi dan kapas. Padi itu makan, kapas itu nyandang. Ya, bisa makan, bisa berpakaian. Itu harus kerja. Kita harus kerja. Artinya status sosial itu adalah pekerjaan. Kalau mas-mas di depan ini yang belum menikah, kalau mau melamar anak orang, yang ditanya pertama kali adalah apa mas? Pekerjaan. Sudah kerja apa belum? Kerjanya apa? Itu adalah status sosial. Artinya sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika orang Indonesia mau bekerja, maka negara itu harus menyediakan lapangan pekerjaan. Nah itu yang diterapkan di Cina. Dan Cina hanya dalam waktu 12 tahun sudah sejajar dengan Eropa, dari lebih miskin dari Indonesia. Kemudian saat ini Cina itu bahkan mungkin sudah melebihi Amerika. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dengan kebersamaan. Ya, Indonesia senangannya ingin hebat-hebatan, ya, ego sektoralnya luar biasa. Masing-masing institusi pemerintah ingin tampil hebat sendiri-sendiri. Padahal sila ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Kalau masing-masing lembaga ingin hebat sendiri, tidak akan ada yang namanya persatuan. Kalau ngomong persatuan itu harus meninggalkan ego sektoral. Ini adik-adik perlu. Indonesia ke depan itu adalah panjenengan. Ya, obsesi kita orang Indonesia itu Pancasila, tidak ada lain. Obsesi kita itu Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia harus bertuhan. Obsesinya ya bertuhan. Obsesi-obsesi yang lain itu harus fokus kepada ketuhanan. Jadi sama semua. Obsesi di luar ketuhanan itulah yang merusak di masyarakat. Obsesi ingin menyenangkan orang tua. Nah, ketika jadi pejabat, paling tidak karu-karuan untuk menyenangkan orang tua. Nah ini tidak benar. Oh obsesi, saya dulu sengsara waktu kecil. Saya ingin menyenangkan anak istri saya. Nggak karu-karuan mengorbankan kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan yang lebih kecil. Ya ini harus dipahami. Kita Indonesia punya Pancasila. Obsesinya itu Pancasila. Semua orang Indonesia obsesinya Pancasila. Satu, berketuhanan.
Kedua, harus memanusiakan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu sesuai dengan aturan agama. Aturan agama itu hablum minan nas, itu memanusiakan manusia, tidak boleh ada arogansi kekuasaan. Siapapun yang punya kekuasaan itu adalah titipan. Ketika setiap kekuasaan itu ada tanggung jawab yang lebih besar menempel di sana. Nah, orang kita itu punya kekuasaan, lupa tanggung jawabnya. Main kuasa-kuasaan, lupa tentang ketuhanan. Bahwa kekuasaan itu adalah titipan dari Tuhan. Ya, ini adik-adik perlu dipahami itu. Obsesi orang Indonesia itu satu. Kalau kita ingin maju bersama, kita ingin kaya bersama, kita ingin sejahtera bersama, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, ayo dikerjakan sama-sama. Tidak ingin kaya sendiri. Ya, itu di golongan tua-tua banyak yang seperti itu. Nah, adik-adik inilah yang memperbaiki, menyadarkan. Hanya untuk kepentingan nasi satu piring. Buat apa uang triliun-triliunan? Tapi dengan cara yang tidak benar. Yaitu yang ingin saya sampaikan, bahwa obsesi kita itu Pancasila. Diakhiri dengan sejahtera bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malu kita kalau bisa kaya tapi banyak gelandangan, banyak orang yang tidak makan. Itu keluar dari cita-cita Pancasila. Main kekuasaan, ingin melanggengkan kekuasaan keluarga. Loh, Indonesia ini lahir dari penyerahan kekuasaan personal dan keluarga untuk jadi kekuasaan rakyat. Ada 141 kerajaan itu di Nusantara ini bersama-sama menyerahkan kekuasaannya untuk jadi kekuasaan rakyat. Sila keempat, kerakyatan. Nah, ini kesini orang yang tadinya rakyat, bukan keturunan dari rakyat, ingin berkuasa di Indonesia, melanggengkan kekuasaan di Indonesia. Nah, itu harus kalian tentang. Kekuasaan di Indonesia ini berganti karena kekuasaan rakyat. Ada masanya kita berkuasa, ada masanya kita jadi rakyat. Itu harus tertanam di kita semua. Jangan pingin ada kekuasaan keluarga kita. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk Indonesia sejahtera ke depan, sejahtera bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya meriah pada kita ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Raden Joni Sujatmoko STMM atas sambutan yang hangat, nasionalis dan mengobarkan semangat kita semua. Dan beliau juga mengingatkan bagaimana penyelenggaraan pendidikan di kampus kita ini dapat bersinergi dengan program pemerintah. Baik hadirin yang berbahagia.